A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wala quwata illa billahi al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dengan saya melalui media sosial ini di channel Renungan Kehidupan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada saudaraku, sahabat-sahabatku yang telah mengikuti channel Renungan Kehidupan, yang telah like, subscribe, komen, dan share video saya ini. Berarti saudara sudah ikut dakwah agama Islam ini. Ini perintah daripada Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikanlah walau satu ayat. Hadis riwayat dari Bukhari. Nah, tanpa sahabat sadari, tanpa saudara sadari bahwa saudara sudah ikut dakwah menyebarkan agama Islam ini, ikut di dalam membesarkan agama Allah ini, tanpa sahabat-sahabat dan saudara-saudara sadari. Nah, saudara sudah ikut membesarkan agamanya Allah ini, yaitu agama Islam, agama yang sudah Allah redhoi dan sudah Allah rahmati, sudah Allah sempurnakan. Nah, sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, kapan sih saudara akan menikmati hasil daripada apa yang saudara kerjakan? Seperti mensubscribe, like, share, dan komen di video saya di saat saudara menghadapi sakaratul maut, di saat saudara berada di alam kubur. Disitulah akan saudara lihat amalan yang telah saudaraku, sahabatku kerjakan selama hidup di dunia ini. Nah, pada hari ini saya akan mengajak sahabat-sahabatku, saudaraku untuk melakukan kajian. Nah, ini untuk kita melakukan kajian supaya kita memahami dinnya Allah. Nah, di sini kita ambil di surat An-Nas. Nah, di ayat allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, ini ayat yang akan kita kaji. Nah, jadi kita baca terjemahannya, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Nah, ini yang akan kita kaji. Kenapa kita memohon perlindungan kepada Allah daripada jin dan manusia? Padahal kalau jin oke, kita masih maklum karena dia tak nampak, dia makhluk halus. Tapi yang nampak manusia, kenapa kita juga disuruh berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan mereka, dari pembicaraan-pembicaraan mereka, dari dakwah-dakwah mereka? Kenapa kita minta perlindungan kepada Allah? Yuk kita kaji, kita kupas sampai sahabat-sahabatku, saudaraku memahami akan dinnya Allah ini. Yang pertama kita ambil dulu yang nyata, yaitu dari golongan manusia. Nah, manusia ini Allah ciptakan dalam fitrah yang suci. Artinya manusia ini sudah Allah ciptakan beriman kepada Allah. Contohnya Nabi kita, yaitu Adam alaihissalam.
nenek moyang kita. Nah, Allah ciptakan dalam keadaan suci bersih. Nah, jadi Allah anugerahkan pikiran. Maka Adam diberi ilmu, sehingga Allah bertanya kepada para malaikat tidak mampu menjawab. Maka Allah tanya kepada Adam alaihissalam, jelaskan kepada mereka apa maksudnya ini. Dijelaskan oleh Nabi Adam alaihissalam, sehingga disuruh perintahlah para malaikat untuk sujud kepada Adam. Berarti di sini kita dapat kesimpulan, orang yang berilmu Allah akan naikkan derajatnya di sisi Allah. Nah, tapi sayangnya manusia itu tidak mau menggunakan pikiran untuk mencari keselamatan dunia dan akhirat. Nah, manusia itu banyak yang mengajak kita ke jalan kesesatan. Banyak yang mengajak kita. Ya, sebagai contoh, dia sebagai sahabat kita, dia membisik-bisikkan atau berbicara masalah kejelekan orang lain. Kita tahu bahwa pembicaraan itu adalah ghibah, tapi kita asik dengan berbicara ghibah tersebut. Nah, inilah kenapa manusia itu disuruh berlindung kepada Allah dari hal-hal seperti ini. Kita langsung melihat dia berbicara, mengajak kita itu, tapi kita tidak menggunakan pikiran. Kita justru asik terlibat dalam pembicaraan tersebut, memburuk-burukkan orang, memfitnah orang. Sementara fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, karena di sini adalah mematikan karakter orang. Nah, sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, contoh lainnya, kenapa kita disuruh Allah untuk berlindung kepadanya. Nah, seperti kita ketahui, ajaran Mama Gufron, ajaran Eyang Wildo, ajaran Buya Sakur, ajaran satu lagi lupa sama namanya itu, pernah juga saya lihat di YouTube itu. Nah, itu semua mengajak kita untuk menjauh daripada Allah, menjauh daripada ajaran Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW, dengan selimut agama Islam. Nah, selimutnya agama Islam, tapi intinya mereka menjauhkan kita dari ajaran Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah makanya Allah perintahkan kita berlindung dari manusia. Nah, manusia-manusia seperti inilah. Nah, yang kedua, Allah perintahkan berlindung dari bisikan golongan jin. Nah, seperti kita ketahui riwayat penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, iblis ini termasuk daripada golongan malaikat. Dia taat kepada Allah, dia menyembah Allah. Di mana ada malaikat, di situ ada iblis. Nah, semenjak Nabi Adam alaihissalam diperintahkan semua malaikat untuk sujud kepada Adam, iblis tidak mau, karena dia merasa mulia daripada Adam, karena Adam tercipta dari tanah, sementara dia tercipta dari api. Nah, inilah kesombongan pertama dari makhluk Allah langsung di hadapan Allah. Inilah kesombongan yang pertama, sehingga Allah murka, Allah kutuk. Allah tidak memandang, walaupun sudah taat beribu-ribu tahun sama dia, walaupun dia taat, iblis ini seperti halnya malaikat taat, tapi satu kali dia tidak menurut perintah Allah, maka Allah murka, Allah laknat iblis tersebut, sehingga terjadilah makhluk yang terkutuk. Nah, di sini iblis dendam kepada manusia.
Dia tahu hukuman Allah itu amat berat. Hukuman Allah itu amat pedih. Dia tahu. Makanya dia tidak mau golongannya sendiri yang masuk ke neraka. Dia ingin manusia ini juga yang menyebabkan dia terkutuk untuk masuk bersama-samanya ke dalam nerakanya Allah. Nah, inilah asal muasalnya. Jadi sampai kita sekarang ini, kita selalu dibisik-bisikkan oleh iblis dan bala tentaranya untuk melanggar perintah-perintah Allah dan mengerjakan larangan-larangan Allah. Nah, inilah. Jadi dibisikkan ke dalam dada. Ke dalam dada manusia. Itu cukup secara umum kita kaji ya, jangan kita kaji secara sufi. Karena kajian sufi itu laksana orang menyelam ke dasar laut. Nah, kalau kajian sufi, kalau dia tanya ilmunya, dia hanya hadir di dunia ini seperti satu titik air di derasnya datangnya hujan. Dia hanya satu butir titik air di tengah derasnya hujan, atau dia hanya sebutir pasir di tengah padang pasir. Nah, kalau dia aja sudah sufi, dia akan seperti itu. Dia tidak akan membanggakan diri dengan ilmunya. Semakin dia mendalami ilmu Allah, semakin dia rasa kecil dirinya. Nah, jadi begitu sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Jadi kita memohon perlindungan kepada Allah dari golongan manusia. Karena manusia ini banyak yang mengajak kita untuk melanggar perintah-perintah Allah, untuk mengerjakan yang dilarang oleh Allah. Contohnya sudah saya sebutkan, seperti Mama Gufron, Eyang Weldo, Buya Sakur, satu lagi Buya Arsil, satu lagi lupa saya namanya itu, ada juga di YouTube itu, ajaran dia itu, saya sampai geleng-geleng kepala itu. Dia mengakui adanya reinkarnasi. Pokoknya semua aliran agama itu dimasukkannya ke dalam Islam, tapi berselimut agama Islam. Nah, kalau Buya Arsil mungkin dianya di satu saat itu dianya salah, mungkin saya nggak tahu kan. Tapi saya hanya melihat apa yang dibicarakan, apa yang dia sampaikan, ya kan? Tapi di ajaran-ajaran yang lain mungkin dia benar. Jadi dari golongan jin yang tidak kasat mata, yang tak nampak sama mata kita. Nah, dianya membisik-bisikkan ke dada kita untuk melanggar perintah Allah dan mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, makanya dua sifat daripada jin dan manusia itu sama-sama untuk menjauhkan diri kita kepada Allah. Bukan mendekatkan, menjauhkan. Membuat kita tak yakin akan ajaran Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Sehingga ucapan kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hanya ucapan di bibir, hanya ucapan di mulut. Gitu. Nah, akibat daripada keimanan yang hanya diucapkan di mulut, tentu ada resikonya. Apakah risiko tersebut? Risiko apa bagi umat Nabi Muhammad yang keimanannya hanya diucapkannya di mulut? Risiko apa yang akan dia hadapi? Nah, begitulah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Akhirul dakwah, alhamdulillahirabbil alamin. Bagi sahabat-sahabatku, saudaraku yang sakit, baik dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, marilah kita bersama-sama mendoakan mereka. Semoga Allah mengangkat penyakit-penyakit sahabat-sahabatku, saudaraku, dipulihkan kesehatannya seperti sedia kala. Dan sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, yang setia mengikuti
channel renungan kehidupan ini, Allah berikan perlindungan, Allah memberikan hidayahnya, petunjuknya ke jalan yang lurus, di jalan yang dirahmati dan diridhoi Allah, dan bukan jalan-jalan yang dimurkai Allah. Dan sahabat-sahabatku, saudaraku, mendapatkan rezeki yang halal, perbaiki sholat, perbaiki sholat, perbaiki sholat. Karena sholat itu perkara yang pertama yang akan diperiksa. Apabila baik sholatnya, maka baiklah keseluruhan. Apabila jelek sholatnya, maka jeleklah keseluruhan. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.